Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan membahas tentang 10 gejala awal dari penyakit meningitis. Nah, baru-baru ini atau hari ini Indonesia berduka karena meninggalnya artis atau penyanyi terkenal Glenn Fredly karena penyakit meningitis. Nah, untuk waspada, untuk kita bisa menjaga diri atau untuk kita mengetahui lebih awal apa sih gejala dari meningitis ini, maka aku akan bagikan informasi kepada kalian semua 10 gejala awal dari penyakit meningitis. Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Meningitis adalah peradangan selaput otak. Nah, pada meningitis ini gejalanya hampir sama dengan demam biasa, makanya penyakit meningitis ini sangat susah untuk dikenali secara awal. Nah, teman-teman semua, meningitis ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur atau parasit. Nah, virus, jamur, atau parasit ini bisa menyerang tubuh seseorang saat kondisi tubuh kita melemah atau daya tahan tubuh kita berkurang. Nah, untuk itu teman-teman kita semua harus menjaga kondisi tubuh kita agar selalu fit ya. Penyakit meningitis ini tidak menyerang, tidak mengenal batasan usia, bisa menyerang pada anak-anak, dewasa, remaja, ataupun orang tua. Jadi kita harus tetap waspada dengan penyakit meningitis ini. Nah, sekarang aku akan jelaskan 10 gejala awal dari penyakit meningitis ini agar kita bisa mendeteksi secara dini kalau kita mengalami keluhan seperti yang akan aku jelaskan berikut. Gejala yang pertama yaitu demam. Nah, demam disertai dengan kaki yang dingin seperti es. Nah, badan kita merasa demam tapi saat kita pegang kaki dan tangan kita seperti es. Nah, maka perlu dicurigai kalau kita mengalami gejala-gejala awal dari meningitis. Jadi, demam yang merupakan gejala awal dengan meningitis beda dengan demam yang biasa ya teman-teman semua. Jadi kalau demam pada meningitis ini, tangan dan kaki kita sangat dingin sekali seperti es. Yang kedua yaitu muntah-muntah. Nah, pada gejala awal pasien meningitis itu terjadi muntah-muntah. Biasanya saat pasien merasa demam dan perutnya akan terasa mual-mual dan akan merasa muntah yang berlebihan, maka ini adalah gejala awal-awal sekali dari meningitis. Gejala yang ketiga yaitu sering sekali mengantuk dan susah untuk bangun. Jadi mata itu merasakan seperti ingin selalu tidur dan saat dibangunkan sangat susah sekali. Tetapi sebenarnya pada pasien gejala awal meningitis ini merasakan ngantuk yang sangat dan tidur, tapi pada dirinya itu tidak benar-benar terlelap tidur, hanya perasaannya sangat mengantuk karena pengaruh dari infeksi kuman, virus, atau bakteri tadi. Nah, untuk gejala yang keempat yaitu mudah bingung dan marah-marah. Nah, pada saat fase mudah bingung dan marah-marah ini karena dipengaruhi oleh infeksi yang sudah sampai ke otak tadi ya teman-teman ya, karena virus dan bakteri mungkin sudah terlalu lama di otak dan menyerang otak tadi sehingga saraf di otaknya sudah mulai terpengaruh oleh infeksi kuman, virus, bakteri tadi sehingga pasien merasakan mudah bingung atau kayak linglung ya dan mudah marah-marah. Yang kelima yaitu nyeri pada punggung dan pinggang, atau ada juga sebagian yang merasa nyeri di sebagian tubuhnya. Itu karena fungsi saraf yang dari otak ke tubuhnya sudah tidak lancar atau sudah berpengaruh ke tubuhnya sehingga sebagian tubuhnya sudah merasakan nyeri-nyeri. Beda dengan nyeri sendi ya teman-teman, ini nyeri di bagian punggung ataupun pinggang atau di seluruh tubuh bukan. Nah, bisa dibedakan dengan nyeri sendi. Kalau nyeri sendi seperti di tangan seperti ini ya, ini nyeri di bagian punggung ataupun di bagian pinggang, itu terasa sangat nyeri sekali. Gejala yang keenam yaitu sakit kepala yang hilang timbul atau bahkan sangat sering dirasakan oleh penderita dengan gejala awal meningitis ini. Sakit kepala hebat
yang sangat tidak tertahan oleh penderita dan hanya bisa disembuhkan dengan minum obat atau analgetik, tetapi setelah reaksi obat habis maka nyeri kepala akan terasa kembali. Nah, ini adalah gejala keenam dari meningitis. Yang ketujuh yaitu sensitif terhadap cahaya. Nah, sensitif terhadap cahaya ini karena pengaruh dari otak juga ya teman-teman, jadi dari saraf otak, sehingga saat menatap cahaya akan menyebabkan mata kita atau malah akan menambah rasa nyeri di kepala. Nah, gejala yang ke-8 yaitu leher terasa pegal. Nah, leher terasa pegal kadang-kadang kita merasa leher pegal itu karena posisi tidur kita yang kurang pas atau kurang nyaman. Nah, dengan leher yang pegal ini bisa jadi ini adalah gejala-gejala awal dari meningitis yang kita derita. Yang ke-9 yaitu kulit pucat dan bernoda. Atau kulit pucat yang bernoda ini maksudnya sering terjadi memar-memar pada tubuh kita yang tidak memiliki asal. Misalnya tahu-tahu tubuh kita merasa memar, ada memar dan ruam-ruam yang kebiruan baik kemerahan. Nah, ini juga merupakan gejala awal kalau kita terkena meningitis. Gejala yang ke-10 atau yang terakhir adalah kejang-kejang. Nah, saat mencapai tubuh kita mencapai fase mempunyai ruam atau kejang-kejang, ini adalah fase yang menandakan bahwa meningitis kita itu sudah mencapai ke tahap yang parah. Maka perlu disadari sedini mungkin saat teman-teman semua merasakan di badan kita atau di tubuh kita sudah tidak enak atau sudah merasa tidak nyaman seperti masuk angin ya. Nah, teman-teman biasanya saat kita merasakan badan kita sudah tidak enak atau sudah pegal-pegal, maka kadang-kadang kita merasakan ini masuk angin biasa. Nah, teman-teman jangan sampai kita mempunyai gejala sampai yang aku sebutkan ke arah yang ke-9 dan 10 tadi, yaitu tubuh ada memar-memar atau ruam-ruam dan sampai mengalami kejang-kejang. Nah, jika sampai ke tahap ini, maka meningitis ini sudah ke tahap yang sampai ke tahap yang parah. Maka sebelum sampai ke tahap yang parah ini, hendaknya kita waspada dan segera memeriksakan diri ke dokter sebelum kita benar-benar parah. Nah, teman-teman semua, itulah tadi 10 gejala awal dari meningitis yang bisa aku bagikan, yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman, dan membawa kebaikan buat kita semua. Jadi kita bisa mengetahui sejak dini dan bisa berobat sejak dini agar kita terhindar dari penyakit meningitis ini. Karena penyakit meningitis ini tidak bisa dideteksi secara dini, karena antara meningitis dan demam biasa itu sangat mirip, tidak ada bedanya. Jadi kadang kita mengira ini hanya demam biasa, atau saat kita mengeluh badan kita capek-capek atau pegal-pegal ini hanya capek biasa atau pun masuk angin, atau saat keluhan muntah-muntah itu pun kita merasa hanya masuk angin. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share video aku ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.